Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Tapi para pemirsa Hasan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam kajian Islam ilmiah kita bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Islama Imanuddin MA Hafizahullahu Ta'ala. Yaitu seperti biasanya kita akan membahas tentang fikih keluarga, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah tersambung oleh Ustadz via Skype. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kembali lagi kami mengingatkan kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya bisa berinteraktif secara langsung dengan nomor 0811 900 7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913, dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insya Allah juga pertanyaan Anda akan dibacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz dan keluarga Ustadz? Alhamdulillah khair, insyaallah sehat walafiat. Alhamdulillah Ustadz. Tapi Ustadz, semoga Allah memudahkan pertemuan kita pada pagi hari ini Ustadz. Tapi Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwat al-iman, kaum muslimin dan juga muslimat, para pemirsa Hasan TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan karunia Allah yang begitu besar, begitu agung untuk kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat ilmu, nikmat amal saleh, nikmat sehat walafiat, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, nikmat kita masih mendapatkan bimbingan dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua itu adalah patut kita syukuri di hari-hari di mana petunjuk Rasulullah sangat kita harapkan untuk terus kita pelajari, di mana tidak akan tertegak suatu kebaikan dan kesolehan di zaman ini, melainkan dengan apa yang menjadi tegaknya umat ini, jayanya umat ini pada generasi yang pertama, generasi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yaitu dengan menegakkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kita sampaikan salawat serta salam untuk Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, penutup para Nabi dan Rasul, yang tidak akan ada Nabi setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengaku dirinya Nabi setelah Nabi Muhammad, maka ini adalah kebatilan.
Untuk itu kita bersalawat dan sampaikan salam kita untuk Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya, serta siapa saja dari umat beliau yang terus mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Dan semoga kita semua termasuk umat Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang menggapai keberkahan dalam berumah tangga, dan beberapa poin-poin penting telah kita pelajari, termasuk beberapa jenis akad pernikahan yang batil di dalam Islam. Ya, sebagaimana kita atau disampaikan, ya, seperti nikah syighar, kemudian juga nikah al-muhallil wal muhallal lahu, dan juga nikah mut'ah yang saat ini kesesatannya begitu dahsyat di kalangan para pemuda-pemuda muslim di Indonesia melalui gerakan-gerakan Syiah yang penuh dengan kesesatan di negeri ini, mengiming-imingi para pemuda kita dengan nikah kontrak, kawin kontrak, nikah mut'ah. Yang dirugikan adalah para remaja-remaja kaum muslimin ahlus sunnah. Ini harus kita waspadai, gerakan-gerakan terselubung mengatasnamakan syariat agama Islam. Dan ini adalah perkara yang membahayakan keberlangsungan remaja-remaja Islam. Untuk itu kita sebagai orang tua waspada terhadap muamalah dan juga interaksi anak-anak kita ketika duduk di bangku-bangku kuliah, ya, ketika kita duduk di bangku-bangku sekolah, ya, mereka terus kita waspadai dan kita terus berikan nasihat-nasihat dan bimbingan kepada putra-putri kita. Jangan sampai kemudian terjebak kepada sebuah pemahaman tentang halalnya pernikahan mut'ah atau kawin kontrak, karena setelah itu yang dirugikan adalah remaja-remaja muslimah kita, pemudi-pemudi muslimah kita ini, itu akan rugi menanggung dari sesatnya ajaran, ya, agama Syiah ini. Nah, ikhwatal iman a'azani Allah, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada pembahasan itu, dan insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan dari fikih usrah kita, fikih berkeluarga, fikih berumah tangga kita, yaitu membangun keharmonisan yang kita bagi dalam beberapa sesi insya Allah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk pada bagian yang pertama. Ya, ikhwatul iman, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, bahwa keluarga itu adalah bangunan pertama dalam sebuah masyarakat, yang apabila keluarga ini baik, maka masyarakat itu akan menjadi baik. Keluarga ini soleh, maka masyarakat pun akan soleh. Keluarga ini adalah cikal bakal berdirinya sebuah bangsa yang kokoh. Kalau keluarga ini baik, maka bangsa ini akan harum namanya, akan kokoh, dan akan, ya, berwibawa di mata dunia. Tapi kalau keluarga dan rumah tangga ini rusak, maka masyarakat kita akan rusak, dan bangsa kita akan hancur, dan bangsa kita tidak akan memiliki kewibawaan di mata dunia. Untuk itulah bahwa syariat Islam sangat memperhatikan akan kekokohan rumah tangga itu dengan masing-masing membangun, ya, beberapa hal yang bisa membuat rumah tangga itu menjadi harmonis. Keharmonisan dalam rumah tangga ini perkara yang sangat penting, karena itulah cita-cita kita dalam membangun rumah tangga adalah keselamatan rumah tangga dan juga kebahagiaannya. Fadilatul Syekh Abdul Adzim Badawi hafizahullahu tabaraka wa ta'ala, dalam menjelaskan poin ini beliau mengatakan, al-usratu hiya al-labinatul ula fil mujtama. Keluarga itu adalah bangunan pertama dalam sebuah masyarakat, tatanan masyarakat. Idza salahat salahal mujtama'u kulluh. Apabila keluarga ini baik, maka masyarakat pun itu akan menjadi baik. Kalau keluarga ini saleh, maka masyarakat pun itu akan menjadi masyarakat yang saleh. Kalau masyarakat yang soleh, maka akan menjadi sebuah bangsa yang soleh, bangsa yang baik. Tapi wa idza fasadat fasadal mujtama'u kulluh. Apabila keluarga ini rusak, maka rusaklah masyarakat. Kalau masyarakat rusak, maka bangsa ini juga rusak.
Lidha aulal islamu al-usrata inayatan kabiratan. Untuk itulah Islam sangat memprioritaskan tentang perhatian membangun keharmonisan dalam keluarga. Wa faradha laha ma yakfulu salamataha wa sa'adataha. Dan Islam telah mewajibkan beberapa hal yang bisa menjamin keluarga ini mendapatkan keselamatannya dan juga kebahagiaannya. Ini cita-cita seseorang dalam membangun rumah tangga. Jadi dalam berakad, dalam sebuah proses akad nikah itu, ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan, ya dia berakad untuk melangsungkan sebuah pernikahan itu bukan tanpa dasar, bukan hanya sekedar keinginan suka sama suka. Dalam perkara-perkara fisik, dalam perkara-perkara dunia. Tapi Islam jauh memberikan pandangan bahwa rumah tangga yang dibangun itu harus terus membawa keselamatan hidupnya dia di dunia dan juga keselamatan hidupnya di akhirat. Kebahagiaannya di dunia dan kebahagiaannya juga di akhirat. Sebagaimana kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat dan juga terselamatnya kita dari api neraka. Wa qina adzabannar. Itulah juga bangunan rumah tangga yang harus dibangun oleh kita seperti itu. Banyak orang membangun rumah tangga itu hanya untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan tidak memperhatikan akan kebahagiaan akhiratnya. Ketika seorang suami akad nikah, pada hari itulah dia merasa bahwa saya adalah raja dalam rumah tangga tersebut, ya, dan istri saya adalah wakilnya. Lalu kemudian saya harus memberikan makan, tempat tinggal, dan juga lain-lain. Tapi kesolehan-kesolehan dalam rumah tangga itu tidak dibangun. Tarbiyah Islamiyahnya tidak dibangun, pendidikan Islamnya. Bagaimana seorang istri memiliki akidah yang kuat, ibadah yang ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, kemuliaan akhlak. Itu jauh lebih utama dari sekedar memberikan makan dan minum. Yang harus diingat oleh para kaum laki-laki, para suami itu, bahwa istri kita itu bukan hewan. Yang hanya cukup diberikan tempat tinggal, diberikan makan, ya diberikan minumnya. Bukan itu. Istri kita itu adalah wanita yang harus dimuliakan sebagaimana Allah Jalla wa'ala memuliakannya. Ketika kita membahas firman Allah Jalla wa'ala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah qawwam atas wanita. Qawwam ya adalah seseorang yang mampu menghantarkan kaum wanita itu kepada kebahagiaannya di dunia dan kebahagiaannya di akhirat. Memberikan perlindungan dari bahaya, memberikan kasih sayang, memberikan bentuk-bentuk pelayanan yang terbaik, apa yang dibutuhkan. Kalau kita sudah memahami hal ini, maka akad nikah itu akan menjadi sesuatu yang sakral, sesuatu yang memang harus dijaga, mitsaqun ghalidha, ikatan yang sangat berat. Tapi kalau hanya sebatas memberikan makan, seorang suami yang merasa puas dirinya mampu menjadi suami hanya karena bisa memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian, memberikan kendaraan, memberikan makan, saya kira itu tidak bukan merupakan bentuk memuliakan keluarga. Yang paling utama bukan itu. Dijelaskan oleh para ulama bahwa memberikan pembinaan ya akidah, ibadah dan akhlak kepada keluarga itu bi'adadi anfasina, yaitu sejumlah nafas kita. Nafas kita tidak pernah bisa terhitung. Setiap hari kita bernafas, setiap detik kita bernafas. Yang kalau nafas itu terhenti, maka berhentilah kehidupan itu. Hatta kita tidur pun, kita masih tetap bernafas. Itulah membangun keharmonisan dalam sebuah rumah tangga itu. Bukan hanya sekedar memberikan makanan. Seorang suami memberikan makanan, nafkah. Ya, untuk 1 bulan mungkin cukup dengan gaji 1 bulan yang dia kasihkan kepada istrinya di hari itu, hari pertama. Dan dia bisa mengatakan, ini untuk tanggal 1 sampai tanggal 30. Lalu selesai. Dia merasa cuek dengan keadaan yang ada. Maka tidak demikian. Pendidikan Islam dalam membangun rumah tangga, keharmonisan rumah tangga itu bi'adadil anfas, sejumlah nafas kita. Dan nafas kita tidak pernah terhitung, ikhwatal iman, a'azzani Allah. Dari sinilah kita wajib
mempelajari bahwa Islam sangat memperhatikan keharmonisan dalam membangun rumah tangga, karena pada akhirnya dalam rumah tangga itu yang dicari adalah keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat, serta kebahagiaannya hidup di dunia dan akhirat. Kemudian beliau mengatakan, fa'tabarul islamu al-usrata muassasatan taqumu ala syirkatin bainasnaini. Islam menganggap bahwa rumah tangga itu adalah seperti satu lembaga yang dibangun oleh dua orang yang saling berserikat, saling bekerja sama. Al-mas'ulul awal fiha ar-rajul, yang bertanggung jawab pertama kali membangun keharmonisan itu adalah laki-laki. Lalu kemudian disupport, didukung oleh wanita, yaitu istrinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, sebagaimana yang saya sampaikan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhi wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Laki-laki itu adalah pemimpin, pengayom, pelindung atas istrinya, para wanita, dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lainnya, dan dengan apa yang mereka telah nafkahkan dari harta mereka. Fasalihat, maka wanita-wanita yang saleh itu qanitatun, yang dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suaminya. Hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah, yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan keluarganya. Sehingga kalau kita kembali kepada ayat ini, ikhwatal iman a'azzani Allah, rumah tangga ini adalah satu lembaga yang berserikat di dalamnya itu dua orang. Pertama adalah suaminya dan yang kedua adalah istrinya. Suami tidak merasa lebih dari segalanya kepada istrinya, dan istri tidak merasa lebih atas suaminya. Semuanya bersama. Meskipun ada satu kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki, yaitu adalah qawwam, yaitu pemimpin. Dalam rumah tangga yang memimpin itu adalah apa? Suaminya. Di mana pada saat ini banyak wanita yang ingin tampil menjadi apa? Pemimpin bagi suaminya. Hanya karena kemudian seorang istri memiliki penghasilan sendiri, lalu kemudian dia berani ngatur-ngatur suaminya. Dia menjadi qawwam atas suaminya. Ini berbalik. Yang qawwam adalah ar-rijal, laki-laki, kata Allah Jalla wa'ala. Laki-lakinya bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Maka di sini dikatakan wa bima anfaqu min amwalihim. Betapapun seorang suami penghasilannya dia lebih kecil, tapi dia tetap memberikan kewajibannya kepada istrinya. Dan istri betapapun memiliki harta yang lebih dari suaminya, dia tetap adalah apa? Bukan pemimpin dalam rumah tangga. Islam tidak pernah menganggap bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga dipimpin oleh hartanya, tidak. Ya, Islam tidak pernah menganggap kepemimpinan dalam rumah tangga itu karena hartanya. Di mana ketika seorang istri memiliki harta lebih banyak daripada suaminya, lalu kemudian dia ingin menjadi pemimpin dalam rumah tangga tersebut, tidak. Harta tidak lebih mulia daripada apa? Ilmu yang Allah amanahkan kepada kaum laki-laki. Untuk itulah wanita itu kalau dia ingin bahagia harus memiliki dua sifat. Pertama adalah qanitat, yang kedua adalah hafizat. Ya, qanitat dia taat kepada Allah, tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada suaminya fil ma'ruf, pada perkara yang baik. Yang kedua adalah hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, yaitu dia orang yang menjaga pada saat suaminya tidak ada, dia menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan dan juga kehormatan rumah tangganya, serta menjaga harta yang diamanahkan suami. Wa ja'alal islamu likulli minasyarikaini ala sahibihi huquqa. Dan untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami istri itu, Islam telah menjadikan pada setiap dua orang yang berserikat di sini, yaitu suami dan istri, ala sahibihi huquqa, yaitu untuk menegakkan hak-haknya atau untuk mendapatkan menegakkan kewajiban-kewajibannya. Ya, yaitu biadaiha, dengan menunaikan hak dan kewajibannya.
Untuk apa? Istiqrar hadhil muassasah wa istimrariyata hadhihi syarikah. Agar lembaga yang dibangun ketika hak dan kewajibannya ini ditunaikan, maka apa? Akan kokoh lembaga rumah tangga ini dan akan apa? Istimrariyata hadhihi syarikah. Akan terus berlanjut. Wa hassa kullu minasyarikaini an yu'addiya ma 'alaihi. Dan Islam memerintahkan kepada setiap orang yang dari dua syarikat ini untuk menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Wa an yaghudda tarfa amma yahdusu min taqsirin fi huquqihi ahyana. Dan keduanya harus memahami keterbatasan-keterbatasan masing-masing. Seorang suami mungkin memiliki keterbatasan, mungkin istri memiliki kelebihan, istri memiliki kelebihan pada sisi ini, maka dia juga memiliki kekurangan. Seorang suami dan istri memiliki kelebihan dan kekurangan yang ada. Maka an yaghudda tarfa amma yahdusu min taqsirin fi huquqihi. Ya harus apa? Mencoba untuk memberikan permakluman, memberikan uzur ya atas keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh suami dan istri. Dari sinilah kita ya akan membahas tentang ya beberapa perkara yang bisa terbangunnya sebuah keharmonisan dalam rumah tangga, dalam hal ini dalam pasangan suami istri. Nah, ikhwatul iman azani Allah. Lalu kemudian Fadilatul Syekh menjelaskan kepada kita hakul mar'ati 'ala rajuli, hak seorang istri atas suaminya. Berarti kewajiban suami atas istrinya. Apa haknya seorang istri setelah dia dinikahi oleh seorang laki-laki? Apa haknya seorang wanita ketika ada seorang laki-laki yang sudah ya menikahi dirinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. Ini ayat yang sangat-sangat populer. Bahkan terkadang di setiap akad pernikahan itu dibacakan, pada setiap walimahan itu juga disampaikan, pada setiap nasihat-nasihat pernikahan itulah yang disampaikan. Tapi pahamkah kita tentang hakikat daripada ayat ini? Secara makna-makna yang disampaikan oleh para ulama tafsir kepada kita, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan atau Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian sendiri azwaja, pasangannya. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa sakinah, mereka merasa damai, tenang. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah telah menjadikan di antara kalian kecintaan dan juga kasih sayang. Maka ikhwatal iman a'azani Allah, kalau kita lihat siapa yang menggiring rasa cinta dan kasih sayang kepada pasangan suami istri ini, yang sebelumnya tidak saling mengenalnya. Dia tidak pernah kenal kecuali pada saat dia sudah dewasa. Itu pun terkadang dari tempat yang berjauhan. Dan kita tidak akan pernah tahu bagaimana Allah Jalla wa'ala menggiring rasa cinta dan juga kasih sayang itu sesama seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika dia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki pertemuan mereka, maka tidak akan pernah terjadi. Ya. Fama yujadu minal mawaddati war rahmati baina zawjaini la yakadu yujadu baina snaini. Wallahu subhanahu yuhibbu lil azwaj dawamal mawaddati war rahmah. Tidak ada kasih sayang yang sebelumnya mereka miliki. Bahkan terkadang betapa banyak kita dapati seorang laki-laki yang sudah berta'aruf dengan seorang wanita dan sesaat lagi dia akan melangsungkan sebuah pernikahan lalu kemudian harus batal. Allah tidak menggiring kasih sayang kepada mereka meskipun sudah ta'aruf, meskipun sudah nazar, bahkan terkadang sudah khitbah, sudah tunangan, tapi kemudian batal. Allah tidak menggiring bentuk mawaddah, kecintaan, dan rahmah kasih sayang kepada mereka berdua. Bahkan terkadang undangan itu sudah tersebarkan, tapi kasih sayang itu belum juga didapati oleh mereka berdua. Hingga kemudian mereka pupus sebelum melangsungkan sebuah akad.
Karena wallahu subhanahu yuhibbu lil azwaji dawamal mawaddati warahmah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengharapkan, menginginkan kepada kita kecintaan dan kasih sayang itu terus berlanjut kepada mereka berdua. Walidha, untuk itulah syara'a lahu minal huquqi ma yahfadhu ada'uhu al-mawaddata war-rahmah minan nafadi wa awid dhaya'. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk pasangan suami istri hak-hak yang harus ditunaikan untuk mendapatkan kasih sayang, kecintaan, ya. Dan beberapa syariat untuk bisa menjaga keduanya agar tidak hilang. Karena terkadang kecintaan dan kasih sayang itu bisa saja hilang diawali dengan berkurangnya sedikit demi sedikit. Entah karena kecintaan itu diawali hanya karena kecintaan kepada fisik masing-masing lawan jenisnya, hanya sekedar fisik, tapi tidak dibangun di atas ar-rahmah, tidak dibangun di atas kasih sayang. Maka kemudian ketika fisik itu mengalami penurunan, ketika fisik itu berkurang, maka berkurang juga kecintaan dia, berkurang juga kasih sayangnya, bahkan kemudian hilang. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan terhadap pasangan suami istri ini perkara yang harus dijaga, yaitu hak dan kewajiban. Allah katakan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Bagi para istri itu, ya, mereka punya apa? Punya hak sebagaimana mereka juga punya kewajiban. Ayat ini pendek kalimatnya, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi para istri memiliki hak, ya, sama sebagaimana dia juga punya kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Tapi kalimat yang pendek ini, kata beliau, jama'at ma la yu'adda bitafsili illa fi sifrin kabir. Ya. Kalimat yang pendek ini mampu menghimpun berbagai macam perkara-perkara secara rinci yang kalau dituliskan itu bisa menjadi satu pembahasan yang luas dan juga mungkin lembaran-lembaran yang sulit untuk bisa kita menghitungnya. Yaitu apa? Tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Fahiya qa'idatun kulliyatun natiqatun. Karena ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 228, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi para istri memiliki hak sebagaimana apa? Kewajiban yang dia harus tunaikan dengan cara yang ma'ruf, ini menjadi qaidah kulliyah. Menjadi kaidah yang menyeluruh yang mampu mengantarkan bi annal mar'ata musawiyatun lirrajuli fi jami'il huquq. Yang menegaskan bahwa wanita seorang istri itu musawiyatun lirrajuli fi jami'il huquq. Sama terhadap seorang laki-laki dalam semua hak-haknya. Artinya wanita punya hak yang sama dengan seorang suami. Illa amran wahidan, kecuali satu perkara saja, abbarallahu ta'ala anhu biqaulih, Allah memberikan rekomendasi ayat ini, mengungkapkannya dengan kalimat walirrijali 'alaihinna darajah, dan bagi para suami atas seorang istrinya darajatun, satu derajat. Satu derajat. Kalau misalkan mereka sama-sama memiliki 99 derajat. Seorang suami 99 derajat, istri 99 derajat. Allah tinggikan satu derajat bagi seorang suami atas istrinya. Seorang suami 100 derajat, istrinya 99 derajat. Dan ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Tidak mungkin disamakan secara utuh, tapi ada bagian yang sama dari hak-haknya. Akan tetapi suami memiliki satu derajat yang itu lebih tinggi daripada istrinya. Dan bagaimana syariat kemudian mengajarkan kepada pasangan suami istri ini untuk bersegera setelah akad nikah itu
untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya, lalu kemudian masing-masing mendapatkan hak-haknya. Sebagaimana misalkan, satu contoh, satu athar yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengatakan, "Inni la atazayyanu li imra'ati kama tatazayyanu li." Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya aku berdandan untuk istriku sebagaimana istriku berdandan untukku. Ini athar yang mulia dari Abdullah bin Abbas. Yang dituntut untuk berdandan itu di hadapan istrinya, itu bukan hanya istri saja di hadapan suaminya. Dalam rumah tangga antara suami istri, juga yang dituntut untuk apa? Berdandan, maksudnya adalah dia menjaga ya fisiknya dengan baik, kemudian sesuatu yang memang pasangan itu menyukainya, maka itulah yang harus dilakukan. Tidak bisa kita menuntut seorang istri berdandan dengan baiknya kepada kita, lalu kemudian kitanya tidak berdandan di hadapan istri kita. Kata Abdullah bin Abbas, "Inni la atazayyanu li imra'ati kama tatazayyanu li." Menandakan bahwa apa? Haknya istri dan suami ini sama. Kalau istri dituntut untuk berdandan untuk kita, maka Islam juga menuntut seorang suami berdandan untuk istrinya. Maka apa? Fal muslimul haq, seorang muslim yang baik, ya'tarifu bima li zaujatihi alaihi minal huquq. Dia harus mengakui bahwa istrinya punya hak-hak atas dirinya. Ya. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna lakum ala nisaikum haqqa wa li nisaikum alaikum haqqa. Ketahuilah sesungguhnya ya, bagi kalian atas istri kalian itu adalah haknya. Sebagaimana bagi istri kalian atas kalian juga hak-haknya. Sama. Jadi seorang suami jangan pernah menuntut dari istrinya manakala dia juga tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada istrinya. Dari situlah kemudian akan terbangun rumah tangga. Ketika masing-masing saling menuntut haknya tapi tidak mewujudkan kewajibannya, tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka rumah tangga itu akan hancur. Bagaimana mungkin seorang suami meminta istrinya untuk menyuguhkan makanan, kalau sesuatu yang bisa menghadirkan makanan itu tidak diberikan? Nafkahnya tidak diberikan. Ya. Pasti akan terjadi apa? Terjadi sesuatu dalam rumah tangga itu yang tidak akan baik. Wal muslimul wa'i yuhawilu da'iman an yu'addiya li zawjihi haqqaha ghairu nadhirin fi haqqihi istawfahu amla. Seorang muslim yang baik, ya, seorang muslim yang baik, dia akan yuhawilu da'iman, akan terus berusaha dia an yu'addiya li zawjihi, untuk menunaikan bagi pasangannya haqqaha, yaitu haknya, ghairu nadhirin fi haqqi, tanpa melihat hak dirinya dapat atau tidak. Seorang suami yang baik, dia tunaikan saja kewajibannya kepada istri. Meskipun terkadang ya dia tidak mendapatkan haknya dari istri tersebut. Seorang istri tunaikan juga kewajiban-kewajibannya meskipun terkadang haknya dia sedikit tidak didapati atau ada kekurangan-kekurangan yang terjadi. Ya. Kenapa demikian? Karena masing-masing li'annahu harisun ala dawamil mawaddati warahmati bainahuma. Karena masing-masing dari suami dan istri itu ingin kecintaan dan kasih sayang itu terus ada dalam rumah tangga tersebut. Ya. Kama annahu harisun ala tafwitil fursati ala syaitani alladhi yuharrishu bainahuma liyatafarraqa. Sebagaimana masing-masing suami istri berusaha untuk menjauhkan syaitan yang akan mencerai-beraikan rumah tangga tersebut. Karena ikhwatal iman, para pemirsa Asal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu misi iblis yang terus iblis itu setiap harinya dari istana iblisnya mengantarkan ya para anak buahnya mereka, tentara-tentara iblisnya mereka akan menjadi syaitan
yang selalu membisikkan pada hati pasangan dan suami istri agar mereka itu cekcok, agar mereka itu berantem, agar mereka itu cerai pada akhirnya. Ya. Ketika mereka bercerai, itulah mereka merasa bahwa misi dia berhasil. Maka seorang muslim yang baik, dia terus berusaha bagaimana agar dia terus menjaga dawam al-mawaddah. Meskipun terkadang dalam rumah tangga itu ada sedikit permasalahan, lalu misalkan seorang suami emosinya, lalu kemudian meledak-ledak dan ingin segera berpisah, atau seorang istri baru ada masalah sedikit, ceraikan aku, dan yang lainnya. Tapi terus kita mesti berusaha, karena kita tahu bahwa ini terkadang syaitan yang terus membisikkan perkara-perkara tersebut. Hendaknya masing-masing berusaha untuk apa? Harisun ala dawamil mawaddati warahmati bainahuma. Semangat untuk terus menjalin keharmonisan rumah tangga dengan kecintaan dan kasih sayang. Sebagaimana dia semangat untuk menghilangkan waswasatu syaitan dari mereka berdua. Dan juga kata beliau, wa min bab ad-dinu nasihah. Diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa hadirnya agama ini adalah untuk nasihat bagi kita. Maka kata beliau, nadhkurul ana haqqal mar'ati 'ala ar-rajuli. Kami akan sebutkan ya hak-hak seorang istri atas seorang suami, dan nanti akan kita jelaskan juga hak suami atas istrinya. Yang pertama, ikhwatal iman a'azzani Allah. Hak seorang istri atas suaminya adalah apa? An yu'ashirar rajulu al-mar'ata bil ma'ruf. Hak seorang istri atas suaminya itu seorang istri mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya. Atau an yu'ashirar rajulu al-mar'ata bil ma'ruf. Seorang suami menunaikan hak seorang istri dengan cara yang baik. Mendapatkan perlakuan yang baik, mendapatkan muamalah yang baik. Itu adalah hak seorang istri. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Bagaimana dengan cara yang ma'ruf di sini? Wa dzalika bi an yut'imaha idza tu'ima, yaitu dengan memberikan makan kepada istrinya apabila ia juga makan. Atau memberikan makanan apa yang dia makan. Cukup dikatakan bahwa seorang suami itu zalim kepada istrinya, atau seorang suami tidak memperhatikan hak seorang istrinya apabila makanan yang dia berikan kepada istrinya itu kualitasnya, kuantitasnya itu lebih rendah dari apa yang ia makan untuk dirinya sendiri. Salah satu contoh misalkan, dia memberikan makan kepada istrinya apa adanya. Mungkin barangkali dia memasakkan makanan yang harganya murah, kualitasnya murah, sementara dia dengan komunitasnya, misalkan dengan teman kerjanya, dia makannya enak. Lalu kepada istri dia mengatakan untuk bersabar dan prihatin, tapi sementara dirinya itu pemborosan. Meskipun istri tidak mengetahui, tapi Allah Jalla wa Ala Maha mengetahui. Itulah yang harus dibangun oleh kita. An yut'imaha idza ta'ima. Dia memberikan makan kepada siapa? Kepada istrinya apabila ia makan. Jadi apa yang kita makan, kaum suami, kaum laki-laki, itulah yang kita berikan kepada istrinya. Jangan sampai kemudian kita menzalimi. Apalagi kezaliman itu hanya sampai kepada istri hanya cerita. Tadi kita di kantor makan ini gitu ya. Ceritanya saja yang sampai kepada istrinya. Ini terkadang ini tidak disadari. Tidak disadari oleh kaum laki-laki. Dia bercerita makanan yang enak, makanan yang lezat di kantornya dengan teman-temannya, tapi tidak dibawa makanan tersebut kecuali dengan cerita saja. Ini cukup menyakitkan hati seorang istri. Kalaulah dia mau seperti itu, tidak perlu dia cerita, meskipun kita katakan dia zalim kepada istrinya. Dia berikan nafkah kepada istrinya itu keprihatinan, kesederhanaan,
tapi dia sendiri, untuk dirinya dan juga barangkali untuk kawan-kawannya, untuk orang di luar sana, itu bisa berlebih. Wal'iyadzubillah. Kalau kita mendapati suami seperti ini, dia zalim kepada istrinya, meskipun istrinya tidak tahu. Wa yaksuha idza iktasa, memberikan pakaian kepada istrinya dengan pakaian yang layak sebagaimana dia menggunakan pakaiannya. Dia seorang laki-laki, dia sering berada di luar rumahnya, di tempat kerjanya. Dia barangkali ngelihat pakaian-pakaian wanita-wanita di luar sana itu bagus-bagus, sementara dia ingin seperti itu, tapi tidak memberikan pakaian kepada istrinya yang layak. Dia berpakaian untuk dirinya adalah pakaian yang bagus, sementara dia tidak memberikan kelayakan berpakaian kepada istrinya. Zalim. Ya. Wa yu'addibaha idza khafa nusuzaha bima amarallahu an yu'addaba bihin nisa'u. Mendidik istrinya agar jangan sampai nusuz, durhaka. Didik dia sebagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk mendidik istri kita. Ya. Kita harus didik. Apabila istri tidak sholat, perintahkan untuk sholat. Apabila istri bermalas-malasan beribadah, maka perintahkan kepada untuk beribadah, tilawah Al-Quran. Ya, untuk apa? Menunaikan hak-hak Allahu Jalla wa'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, hak-hak Rasulullah SAW. Apabila Rasul memerintahkan kepada kita untuk zikir pagi, petang, berzikir setiap waktunya, maka itulah yang diperintahkan kepada para istri untuk kita bimbing. Mereka baca zikir pagi. Sudah baca zikir pagi petang belum? Sudah tilawah Al-Quran belum? Cukuplah pertanyaan kepada istri, ya, nilainya tidak lebih rendah, atau nilainya dia rendah apabila seorang suami bertanya kepada istrinya, sudah makan belum? Yang paling tinggi itu adalah apa? Sudah sholat belum? Sudah beribadah kepada Allah belum? Sudah berzikir belum hari ini? Ya, itu yang harus ditunaikan. Karena apabila seorang istri dia lapar, secara fitrahnya maka dia akan cari makan. Mungkin dia akan masak, mungkin dia akan yang lainnya. Ya. Tapi kalau soal pendidikan memang harus diarahkan, harus diberikan. Seorang istri berkata-kata kasar kepada suaminya, sampaikan, nggak boleh seperti itu. Kalau suami volume suaranya itu 8, maka istri 6. Kalau suami suaranya 6, maka istri 4. Ya. Jangan melampaui suara dari suaminya. Bahkan dijelaskan dalam kitab para ulama terdahulu dalam masalah muasyarah baina zaujaini, ya, interaksi antara suami dan istri, itu seorang istri saja, ya, itu di sana sampai meskipun ini terkesan berlebihan, hendaknya seorang istri tidak berbicara di hadapan suaminya dengan menatap ke matanya. Tapi cukup berbicara mata istri itu sampai ke hidungnya atau ke mulutnya. Tidak sampai menatap ke, ya, seperti orang berbicara misalnya secara umum. Untuk apa? Bentuk ikraman kepada suaminya. Ya. Meskipun ini kesannya berlebihan. Ya. Tapi disinilah letak bahwasanya seorang suami berkewajiban mendidik apa? Mendidik istrinya. Bi an ya'idhuha mau'izatan hasanatan, memberikan nasihat dengan nasihat yang baik. Min ghairi sabbin wala syatmin wala taqbihin, tanpa harus mencela. Ya. Tidak boleh apa? Mencela, tidak boleh memperburuk atau memburuk-burukan istri, menjelek-jelekan istrinya. Fa'in ata'at, apabila istri itu mentaati terhadap apa yang kita didik, maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dikaruniakan istri yang salihah. Wa illa, tapi kalau tidak, hajaruha fil firash, maka didik dia dengan pisah ranjang terlebih dahulu. Kalau dia nusuz, kalau dia tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, tidak taat kepada suami, maka apa? Hajara fil firash. Ya,
yaitu pisah ranjang terlebih dahulu. Fa'in ato'at, apabila dia taat, kembali dia mengakui kesalahannya dan kembali taat kepada Allah, Rasulnya dan juga kepada suami fil ma'ruf pada perkara yang baik, maka alhamdulillah. Wa illa, tapi kalau tidak, darabaha fi ghairil wajhi darban ghaira mubarrih. Ya, pukullah seorang istri itu dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Sekedar dia tahu bahwa suami marah, suami nggak suka dengan cara seperti itu. Ya, pukul seorang istri sebagaimana para istri di kalangan salafus saleh. Seorang istri sudah menyiapkan apa? Ada seorang athar, ya, asal dari sahabat, ya, atau dari tabi'in, bahwa seorang istri ketika berada di rumah dan menunggu kedatangan suaminya setelah suaminya keluar rumah mencari nafkah, maka disiapkan air, lalu kemudian handuk kecilnya, lalu kemudian apa? Kayu kecil seperti kayu arok ataupun akar, ya, dari kayu arok yang biasa digunakan untuk bersiwak. Lalu ketika suami mengetuk pintunya, lalu kemudian, ya, disekaknya keringat tersebut, dibersihkannya, lalu kemudian apa? Diserahkan, ya, kayu kecil ini. Dia katakan, apabila hari ini saya telah berbuat salah, maka silakan pukul saya dengan kayu ini. Bukan apa? Bukan dengan, ya, kayu sapu, bukan dengan, ya, dengan apa? Pernah lihat barangkali para pemirsa itu kayu arok atau yang siwak itu, ya, itu kalau dipukulkan, ya, memang sakit seperti di tangan itu, dia terasa sakit juga, tapi tidak membekas. Sapu lidi kadang membekas, memberikan, ya, efek jerah yang luar biasa. Tapi apa? Kayu arok misalkan, dia kayu yang pada luarnya ada kelembutan di situ. Ya. Nah, seorang istri di kalangan para salafus saleh, ya, dia mempersiapkan dirinya apabila dia melakukan sebuah kesalahan, tolong berikan satu teguran, ajarkan, didiklah kami. Bahkan betapa banyak para istri di kalangan para salafus saleh itu ketika suaminya mau pergi, apa dia pesankan? Carilah rizki yang Allah ridhai, yang halalan thayyiba. Jangan bawa rizki yang haram masuk ke dalam rumah ini. Apa wanita di zaman ini? Cari uang sebanyak-banyaknya. Saya nggak mau tahu halal dan haramnya. Yang penting bawa uang yang banyak untuk kami. Jauh. Bagaimana kemudian mengharapkan sebuah kasih sayang manakala di rumah itu tuntutan-tuntutan dari seorang istri itu sangat banyak misalkan. Nah, disinilah seorang suami perlunya mengajarkan, mendidik istri ini karena ini hak seorang istri. Dalam berkaitan masalah ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nuzuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian takut nusuznya mereka, yang kalian takuti, yang kalian khawatirkan kedurhakaan mereka, fa'idhuhunna, nasihati dia dengan cara yang baik. Wahjuruhunna fil madaji'i, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Wadribuhunna, dan pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Fa'in ato'anakum, apabila mereka para istri itu sudah taat kepada apa yang kalian didikkan, yang kalian ajarkan, fala tabghu alaihinna sabila, kamu jangan cari-cari alasan untuk menyakitinya. Innallaha kana 'aliyyan kabira, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala Maha tinggi lagi Maha besar. Dan didasarkan kepada sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa qad su'ila, beliau pernah ditanya, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa hak seorang istri, ya, salah seorang di antara kami. Ya Rasulullah, apa hak istri saya dari kami selaku suaminya? Faqala, apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, antu ta'imaha idza tu'imta, engkau memberikan makan kepada istrimu apabila engkau makan. Maknanya adalah apa? Jangan biarkan istrinya tidak makan sementara Anda makan. Itu poin yang pertama. Jangan berikan kualitas makanan itu berbeda dengan kualitas dari makanan yang Anda makan. Ya. Jangan zalim.
Kalau kita di luar rumah bisa makan enak, kenapa istri kita tidak bisa makan enak? Jangan bawa cerita ya yang menyakitkan. Ya, dia bercerita tentang makanan, dia bercerita tentang hal lain, tapi sementara hak istrinya tidak ditunaikan. Antud'imaha idza tu'imta. Wa taksuha idza tasaita, dan memberikan pakaian kepada istrinya apabila engkau berpakaian. Wala tadribil wajah, jangan pernah kalian memukul wajah istrimu. Wala tuqabbih, jangan ya menjelek-jelekkan istrimu. Wala tahjur, dan jangan memisahkan istrimu illa fil bait, kecuali di dalam rumahnya. Ya, ini adalah pendidikan yang luar biasa dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana membangun keharmonisan dalam rumah tangga pasangan suami istri ini. Kata Rasul, berikan makanan kepada istrimu sebagaimana makanannya kamu makan. Berikanlah pakaian kepada istrimu sebagaimana pakaian yang kamu pakai. Ya. Kualitasnya, mungkin harganya, gitu ya. Dan juga jangan pernah kita menyakiti seorang istri. La tadribil wajha. Kita dapati berita-berita hampir setiap harinya, kita katakan ya, KDRT yang ada, seorang istri dipukul wajahnya, seorang istri ditendang, kemudian seorang istri kemudian ya diusir dari rumahnya, dipukul. Ini laki-laki yang rusak akhlaknya, suami yang rusak akhlaknya. Wanita diciptakan bukan untuk dipukul, bukan untuk disakiti fisiknya, tapi apa? Disayangi, diayomi, dilindungi, ya, agar kasih sayang dan kecintaan itu terus ada. Kecuali kalau memang wanita itu sudah dididik dengan cara yang baik, sudah diberikan pembekalan secara syar'i, lalu terus dia durhaka kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada kita sebagai suami, maka apa? 3 cara tadi, nasihati lagi, setelah enggak wahjuruhunna, kemudian pisahkan tempat tidurnya, ya. Lalu kemudian pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, masih itu terus apa? Fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Nanti hukum berikutnya adalah apa? Panggil dari keluarganya. Lalu kemudian benahi semuanya sampai kemudian tidak lagi bisa disatukan, maka apa? Ya, amsikuhunna bil ma'ruf aw sarihunna bil ma'ruf. Tahan istrimu menjadi istrimu dengan cara yang baik atau pisah dengan cara yang baik, selesai. Agar tidak saling menzalimi. Ya. Dan di sini dikatakan inna min madhahiri iktimalil khuluqi wa numuwil imani an yakunal mar'u rafiqan raqiqan ma'a ahlihi. Ya, di antara bentuk sesuatu yang nampak dari sempurnanya akhlak seorang suami dan tumbuhnya keimanan pada diri suami, an yakunal mar'u, yaitu menjadikan seorang suami itu apa? Suami itu menjadi orang yang rafiqan raqiqa, menjadi kawan yang baik, sahabat yang baik bagi istrinya, dan juga menjadi orang yang lembut ma'a ahlihi, bersama keluarganya. Ya, dikatakan bahwa sempurnanya akhlak seorang suami dan bertumbuhnya keimanan dalam diri suami itu manakala suami itu dia apa? Menjadi rafiq dan raqiq. Rafiq artinya menjadi orang yang apa? Yarfaqu al-mar'ah. Dia selalu ada menerima muamalah-muamalah yang baik kepada istrinya, dan dia juga lembut dalam tutur katanya, santun dan lain-lainnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Seorang mukmin yang sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Fa ikramul mar'ati, kata beliau, maka memuliakan seorang istri, dalilu syakhsiyatil mutakamilah, itu sebagai bukti kepribadian yang sempurna bagi seorang suami manakala dia apa? Memuliakan istrinya.
Wa ihanatuha, dan menghinakan istri, dalilun wa alamatun alal khissati wal lu'mi, akan keburukan dan kerendahan, kekerdilan jiwa seorang suami kalau dia tidak memuliakan istrinya. Wa min ikramiha, dan di antara bentuk memuliakan istri adalah apa? At-talattufu ma'aha wa muda'abatuha, yaitu apa? Berlemah lembut dengan istrinya dan bersendak gurau dengan istrinya. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kita mensuri teladani Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana yatalattafu ma'a Aisyah wa yusabiquha, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berlemah lembut kepada Aisyah radhiyallahu anha, bahkan pernah apa? Pernah bercanda, pernah berinteraksi dalam apa? Yusabiquha, yaitu apa? Rasul pernah berlomba lari bersama Aisyah radhiyallahu anha. Hatta qalat, hingga Aisyah mengatakan, sabaqani Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah mengalahkan aku dalam lomba lari, fasabaqtuhu, maka saya pun mengalahkannya. Ya. Itulah yang disampaikan. Ya, artinya apa di sini? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bercanda dengan istrinya. Bukan sebagaimana apa di hadapan seorang istri sebagaimana apa namanya musuh. Ya. Walaqad adda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allahu wa batilan illa ma kana ma'al ahli. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan ya bermain-main itu ya atau bersendak gurau ya itu sebagai sebuah kebatilan, kecuali apa yang dilakukan seorang suami kepada istrinya. Rasul mengatakan apa? Kullu syai'in yalhu bihi ibnu Adam fa huwa batilun. Segala sesuatu yang bisa melalaikan seorang anak Adam, maka itu adalah merupakan kebatilan. Artinya seorang suami yang kalau dia mencandai istrinya, dia bermain-main misalkan apa namanya dalam bersendak gurau, dalam apa namanya pada itu kalau berlebihan kepada orang lain itu ya itu bisa batil. Kita terlalu apa? Terlalu menghabiskan waktu untuk bercanda-canda dengan orang lain itu batil. Tapi kepada istri itu tidak. Dikatakan ada permainan-permainan yang itu diperbolehkan antara seorang suami dan istri ya, yang itu termasuk 3 perkara di sini. Pertama di sini dikatakan ramyahu an qausihi. Ya, bahwa berlatih memanah, permainan memanah di dalam Islam itu tidak batil, itu boleh. Ya, wa ta'dibahu farasahu, dan dia mengajarkan untuk menunggang kuda, maka itu boleh. Dan yang ketiga, wa mula'abatahu ahlahu, dan dia bersendak gurau, bercanda dengan istrinya. Ini 3 perkara yang bagi anak Adam itu diperbolehkan. Ya. Itu diperbolehkan. Fa innahunna minal haqq, karena hal itulah termasuk dari apa? Sesuatu yang benar. Ya, maka di sini seorang suami yang baik, dia bisa bersendak gurau dengan istrinya. Ya, dia bisa apa? Lomba lari, dia bisa apa namanya? Ya, banyak melakukan sebuah apa? Komunikasi yang baik antara mereka. Ya, bahkan cari satu satu kegiatan ya di luar, misalkan dengan keluarganya, dengan anaknya, yang itu bertamasya mereka berdua ya. Nah, itu adalah bagian sesuatu yang diperbolehkan untuk membangun sebuah apa? Keharmonisan. Inilah hak seorang istri yang pertama atas suaminya. Jadi semoga dari hak yang pertama ini, di mana seorang suami berkewajiban berinteraksi, bermuamalah, mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Ya, semoga ini bermanfaat, dan kita akan lanjutkan pada membangun keharmonisan bagian yang kedua, insyaallah masih di hak seorang istri atas suaminya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita berikan kesempatan kepada para pemirsa untuk bersesi soal dan jawab. Kita kembalikan kepada studio, tafadhol. Taib, jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebaikan dan kesehatan kepada Ustadz. Dan insya Allah juga bagi yang mendengarkan bersama-sama kita, mudah-mudahan bisa bersama-sama mendapatkan manfaat
di yaumil akhir nanti. Tapi para pemirsa Hasan TV, itulah tadi pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang kitab fikih keluarga dengan tema membangun keharmonisan pasutri. Dan alhamdulillah tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan seperti biasa kami mengajak para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 0811 900 7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaan di nomor 0811 900 7913. Tapi Ustaz, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp atau pesan singkat. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah pernikahan yang diberkahi maksudnya pernikahan yang langgeng atau pernikahan yang lancar rezekinya dari Allah, dari hamba Allah di Jawa Barat, Ustaz? Nah, apa bukti-bukti pernikahan itu diberkahi dan rezekinya dilancarkan? Itu bagian daripada makna pernikahan yang diberkahi. Pertama, bahwa kita fahami makna al-barakatu atau makna berkah. Ya. Karena ini termasuk mustalahat syariah, istilah-istilah yang sudah ada di dalam syariat. Ya, di mana para nabi dan para rasul ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah memberkahi kita dimanapun kita berada. Ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dialah Allah yang menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Apa yang dimaksud dengan berkah? Kata para ulama, ya, al-barakatu ziyadatul khairi, ya, wa numuwuhu. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya. Itu yang pertama. Bertambahnya kebaikan yang dimaksudkan di sini itu adalah apa? Sesuatu yang memang menambahkan kedekatan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Itu kebaikan yang mutlak. Kebaikan itu adalah apa? Dekatnya kita dengan Allah. Kebaikan itu adalah istiqomahnya kita di atas agama Allah Jalla wa Ala. Kebaikan itu adalah bertambahnya kecintaan dan kasih sayang kita kepada keluarga. Ya, ini ada al-khair. Ibadah kita kepada Allah Jalla wa Ala itu baik, malah bertambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada optimal dalam menunaikan hak-hak daripada keluarga kita. Nah, terus setiap harinya itu adalah ziyadah, bertambah. Lalu kemudian makna yang berikutnya itu adalah numuwu al-khair, bertambahnya kebaikan, berkembangnya kebaikan tersebut. Jadi bertambah, berkembang terus kebaikan-kebaikan tersebut. Dan kemudian baqaul khair. Ya, langgengnya ke kebaikan tersebut. Ini makna berkah. Ya. Secara bahasa, dia bertambahnya kebaikan, berkembangnya kebaikan, dan langgengnya ke kebaikan tersebut. Tapi kebaikan yang dimaksudkan adalah apa? Kebaikan yang dimaksudkan itu adalah apa? Dekatnya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbangunnya keluarga tersebut di atas apa? Di atas ketaatan kita kepada Allah. Ya. Bukan hanya semata-mata bertambahnya harta. Karena harta, ya, itu hanya salah satu bagian dari mana al-khair. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa inna li hubbil khairi lasyadid, dan sungguh manusia kecintaannya kepada al-khair ini sangat-sangat cinta. Al-khair di sini adalah harta. Allah mengungkapkan harta juga itu dengan kalimat al-khair. Tapi harta ini ketika sudah didapati harus menambahkan ketaatan kita kepada Allah. Dengan harta kita bisa apa? Bisa berhaji. Dengan harta kita bisa berumrah. Dengan harta kita bisa membangun masjid, bisa membangun Islamic Center, bisa membangun ma'had, lembaga-lembaga Islam. Dengan harta kita bisa menyantuni, ya, para janda yang miskin, orang-orang, anak-anak yatim,
orang-orang kaum du'afa, berbagi misalkan. Ini dengan harta kita. Karena itulah bentuk kebaikan. Ya. Karena kata Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam fima makna, dari apa yang kita ambil dari maknanya bahwa wa maluka ya ma anfaqta. Hartamu itu apa yang kamu infakkan. Tapi harta yang kita wariskan hanya untuk keluarga saja itu belum tentu menjadi harta milik kita. Jadi harta kita itu adalah harta yang kita infakkan. Jadi kalau kita mendapati dalam pernikahan itu rezekinya, hartanya, yang maksud rezeki itu di situ hartanya lancar, tapi semakin menjauhkan diri kita kepada Allah, ya, salat kita malas-malasan, ibadah kita malas-malasan, berdoanya kita berkurang, kita tidak pernah menunaikan haji dan umrah, kita tidak pernah berbagi dengan harta kita miliki, justru kita khawatir itu merupakan istidraj. Allah mengulur kenikmatan dunia, kenikmatan harta untuk mencelakakan kita. Itu harus kita waspadai. Karena yang maksudnya al-khair di situ adalah apa? Setiap kali kita diberikan kebaikan dalam bentuk harta, maka harta itu kita manfaatkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan hak orang tua kita, tunaikan hak istri kita, tunaikan hak anak-anak kita, kemudian tunaikan ya wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Pada setiap harta yang kita miliki itu ada hak bagi as-sa'il, orang yang meminta, dan al-mahrum, orang yang menjaga dirinya, orang yang apa? Dia perlu tapi dia malu untuk mengungkapkannya kepada kita, maka kita bantu dia. Kita berbagi dengannya. Itulah baru kemudian disebut al-khair yang sesungguhnya. Ya, jadi hartamu apa yang engkau infakkan, bukan yang engkau tinggalkan kepada ahli warismu. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Jazakumullah khairan pada Ustadz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Dan Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo? Sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu. Mohon maaf, bisa volume televisinya bisa dikecilkan? Nah, silakan Bapak. Fokus ke telepon saja, Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana, Pak? Silakan. Ini dari Pulau Nias, Pak. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Dari Pulau Nias. Ini tentang masalah hak suami istri ini, Pak, ya. Artinya kita lihat pada hari ini kesetaraan tentang laki-laki dan perempuan ini kan sudah setara dia, sehingga ada kadang istri itu pendapatannya itu melebihi pendapatan suami. Nah, sehingga ini istri punya kewenangan full ini, sehingga bagaimana cara suami menghadapi keluarga yang seperti ini? Kalau contohnya lah suaminya pengangguran contohnya, bagaimana dia bisa memberikan hak-hak kepada istrinya ini sementara istrinya ini pendapatannya lebih besar daripada suaminya lah contohnya. Nah, ini bagaimana cara membangun keharmonisan ini dalam keluarga dalam menyikapi yang seperti ini. Demikian Ustaz. Iya. Nah, terima kasih Pak. Baik. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di Pulau Nias, ya semoga tetap istiqamah dan ikuti kajian-kajian kita dalam fikih berkeluarga ini. Ya semoga Bapak dan juga keluarga sehat walafiat. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesetaraan pasangan suami istri ini sebagaimana yang tadi kita jelaskan, bahwa kesetaraan yang tetap berada di dalam aturan syariat agama Allah Jalla wa'ala, bukan kesetaraan yang dibawakan oleh propaganda-propaganda ya dari barat yang membolehkan wanita itu bekerja bebas di rumah-rumah mereka, meninggalkan suami-suami mereka. Bukan kesetaraan itu yang dimaksudkan. Karena seorang istri wajib baginya dia menjaga kehormatan dirinya, wajib dia menjaga fisiknya,
ya untuk tidak diperlihatkan kepada ya kaum laki-laki di luar sana. Meskipun ya saat ini dunia ekonomi kita dapati memang wanita itu di dunia yang materialistis saat ini dan di dunia yang glamor seperti ini tidak menutup kemungkinan bahwa seorang wanita itu akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Ya. Contoh misalkan beberapa pabrik-pabrik yang ada, beberapa perusahaan-perusahaan yang ada, ya bukan di luar negeri saja, barangkali di negeri kita pun, itu bisa menyerap tenaga kaum wanita untuk produksi perusahaannya dia, komoditi perusahaan mereka itu, bisa saja sampai 70% itu karyawannya semua perempuan dan 30% laki-laki. Dan ini sebenarnya adalah sebuah eksploitasi. Ya bukan kemajuan, tapi ini justru sebenarnya adalah kemunduran, di mana kemudian kaum laki-laki itu banyak yang nganggur di rumah. Dan ini memang sudah terdapat settingan-settingan dari mereka secara tidak langsung yang mempekerjakan kaum wanita. Ya itu melebihi dari bukan hanya saja setara, tapi bahkan ini bisa melebihi jumlah kaum laki-laki yang bekerja di luar rumahnya. Untuk itulah sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan juga, bahwa suaminya dia akhirnya pengangguran sementara istri bekerja. Ya, maka ini sebenarnya adalah satu hal yang harus difahami oleh kita melalui pembinaan dan pendidikan agama. Allah Jalla wa'ala memerintahkan waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian wanita-wanita di rumah-rumah kalian. Biarkan kaum suami, kaum laki-laki yang dia mencari nafkah, ya, untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada istrinya dan juga anak-anaknya. Ya, maka kalau kemudian ya seorang suami ini pengangguran, lalu kemudian didukung oleh keadaan yang ada bahwa wanita-wanita di zaman ini sangat mudah mendapatkan pekerjaan. Ya karena apa? Ya karena rusaknya tatanan aturan-aturan dunia pekerjaan di kita. Ya, yang banyak mempekerjakan wanita-wanita di luar rumahnya. Ini kan sebenarnya dalam timbangan syariat ini sebuah kerusakan yang ada. Karena apa? Karena banyak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul yang mengajarkan wanita secara fitrahnya itu harus lebih banyak berada di rumah-rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Dunia mengeksploitasi kaum wanita untuk keluar dari rumahnya dan menyebabkan kaum laki-laki banyak yang menganggur. Untuk itu, caranya adalah apa? Didik agama yang baik pertama ini. Bukan suami itu mengungguli dari hartanya, itu nggak bakalan bisa selesai urusan itu. Karena terkadang juga wanita yang dieksploitasi ini ketika harus berhenti dari pekerjaannya mengikuti suami, maka perusahaan terkadang menaikkan gajinya sekian kali lipat lagi agar wanita ini tidak keluar dari perusahaannya. Sehingga suami kalau ditantang untuk seperti itu, di dunia yang materialistis seperti ini itu terkadang sulit. Tapi didik agama seorang istri itu dengan cara yang baik, akidahnya didik dengan cara yang baik, bahwa Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah itu yang memberikan rizki yang maha kuat dengan kekuasaannya Allah Jalla wa'ala. Dari pendidikan-pendidikan agama inilah nanti akan sampai kepada fitrah seorang wanita bahwa dia lebih nyaman berada di rumah, ya, kemudian dia bisa beraktivitas dari rumahnya. Ya, dengan cara Dengan cara dia mendampingi suaminya. Bukan dia mengungguli suaminya seperti itu. Kita dapati ini barangkali yang salah satu hal, ada seorang tokoh wanita dan dia tokoh kesetaraan gender di Indonesia. Jadi di Indonesia. Lalu kemudian dia doktor, profesor, dia doktor gitu ya. Lalu kemudian mungkin kecerdasan seorang istri ini ya dan aktivitasnya untuk mempropagandakan kesetaraan gender ini didukung ya oleh kekuatan-kekuatan orang-orang di luar Islam secara umum.
Maka kemudian apa? Suaminya berada di rumah, tapi istrinya itu memberikan seminar-seminar di luar kota, setiap hari jadwalnya padat ke sana kemari. Suaminya di rumah seorang diri, ya, atau bersama anak-anaknya. Tapi istrinya muncul di layar TV, memberikan seminar ke sana kemari sampai tidak ada waktu bagi seorang suami, tidak ada waktu atau kurang waktunya bersama anak-anaknya, hanya pada hari-hari tertentu saja. Itu seperti seseorang yang menyalakan lampu itu menerangi orang lain, tapi untuk dirinya sendiri dia terbakar. Di rumahnya suaminya tidak terurus dan juga anak-anaknya tidak terurus. Apakah bahagia? Jawabannya tidak. Banyak mereka itu hanya pandai dia mengungkapkan ataupun dia show up, ya, dia menampakkan wajah yang ceria di luar, tapi setelah pulang ke rumah itu dia kusut pada dirinya. Ada sesuatu yang salah dalam hidupnya ini. Kenapa dia yang beraktivitas ke sana kemari sampai kemudian dia meninggalkan suaminya, anak-anaknya, dia di rumah. Ini kita dapati. Ya, ada seorang tokoh yang sampai dia mengakui bahwa waktu saya sangat terbatas untuk keluarga. Ya, akhirnya komunikasi dia jarang, dengan anaknya juga dia jarang kurang mendapati kasih sayang dan yang lainnya. Nah, dalam masalah kesetaraan ini adalah kesetaraan untuk menunaikan kewajibannya dan meminta haknya. Ini setara. Tapi suami punya satu derajat di bawah seorang istri. Yang kalaupun istri itu memiliki penghasilan yang lebih, maka dia tetap bukanlah pemimpin yang memiliki kewenangan di rumah. Kewenangan rumah tangga ada pada suaminya, dan termasuk pendidikan agama istri di bawah suaminya. Maka suami di sini harus terus memberikan pendidikan akidahnya yang baik, ibadahnya, akhlaknya, sehingga istri ini terbimbing dengan cara yang baik. Suami jangan nganggur. Ya, suami harus bekerja. Tampakkan bahwa sekecil apapun penghasilannya, dia tetap memberikan kasih sayang dan kecintaan kepada istrinya sebagai bentuk kewajiban dia sebagai seorang suami. Itulah yang harus disampaikan. Sambil mendidik qanaah, mendidik kesederhanaan dan lain-lain, bahwa dunia bukan hanya sekedar harta yang kita kejar, tapi juga kebahagiaan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Taib, jazakumullah khairan kepada Ustadz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya, Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Tapi sebelum itu, kami kembali mengajak para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa melalui nomor 0811 900 7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat, bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811 900 7913. Tapi Ustaz, kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari WhatsApp atau pesan singkat, Ustaz. Di sini ada dua pertanyaan, Ustaz, pertanyaan saling berkaitan. Assalamualaikum, Ustaz, mau tanya. Pertanyaan pertama, seorang telah menikah dengan pacarnya yang telah hamil, apakah pernikahannya sah? Dan yang kedua, setelah lahir anaknya, mereka tidak menikah ulang. Dan selanjutnya lahirlah anak kedua perempuan, bahkan sudah dinikahkan, dan sebagai walinya adalah ayahnya tadi. Apakah dia sebagai wali pernikahan anaknya sah? Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khair. Baik. Nah, para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, sebelum masuk kepada apa yang ingin saya jawabkan dari dua pertanyaan saling berkaitan ini. Pertama, ini merupakan satu keterbatasan dan juga kalaulah tidak dikatakan sebuah kesalahan yang besar bagi orang tua yang dalam pendidikan anaknya dia tidak menjaga anaknya dengan cara yang baik. Barulah kita tahu bahwa kerugian itu ada pada seorang wanita, pada putri kita, yang ketika putri kita dibebaskan dia berinteraksi dengan laki-laki, baik di wilayah sekolahannya, ya, pada masa-masa anak kita sudah menginjak remaja, lalu kemudian diberikan kebebasan untuk bergaul, untuk bersahabat, berteman, tanpa ada batas agama yang mengajarkan kepada mereka. Maka yakinlah pada posisi seperti ini adalah anak-anak perempuan kita lah yang menjadi korbannya. Untuk itulah saya mengingatkan kepada kaum muslimin, para pemirsa Hasan TV dimanapun kita berada, berhati-hatilah.
ketika kita memiliki anak-anak putri yang kita cintai, maka jaga kehormatan anak-anak perempuan kita ini dari pergaulan yang akan merusak masa depannya. Ya, akan merusak masa depannya. Meskipun dia itu sudah kuliah. Ya, anak perempuan kita sudah kuliah. Mungkin pada masa kuliah inilah sudah mulai jauh dari orang tua. Ada yang orang tuanya di Jakarta, kuliah anaknya di Jogja. Ada orang yang di Jogja, kuliahnya itu di Depok misalkan. Atau ada yang di Semarang, ada yang di Malang, ada di ini banyak dengan agama. Bahwa emaklah yang mengajarkan kepada kita agar kita menjaga kehormatan diri kita. Karena apa? Karena jangan sampai kemudian kesalahan orang tuanya itulah dibebankan kepada anaknya yang dia tidak berdosa. Sebagaimana yang dalam pertanyaan ini. Seorang wanita yang kemudian dia menikah dalam keadaan hamil. Ya, lalu yang menikahinya itu adalah laki-laki yang telah menghamilinya. Ya. Jadi ada seorang wanita, dia berteman dengan seorang laki-laki sampai kemudian hamil. Dia pacaran sampai kemudian hamil. Ya, dan pada saat hamil itulah kemudian laki-laki ini menikahinya. Maka pertama hukumnya, apakah sah pernikahan seorang wanita yang sedang hamil dan yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Para ulama banyak menjelaskan dalam hal ini, ya pernikahannya adalah sah. Kalau yang menikahinya itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Ya, pernikahannya dia sah. Tapi kalau yang menikahinya adalah laki-laki yang tidak menghamilinya, maka tidak diperbolehkan. Ya, karena berarti pada janin ini tidak istibra, tidak bersih rahim wanita ini dari apa? Dari janin laki-laki yang menikahinya. Jadi kalau misalkan wanita ini dihamili oleh si A, maka yang menikahinya juga adalah si A ini. Ya, maka pernikahannya itu sah. Hanya saja nanti ada hukum belakangannya. Tapi kalau ternyata bukan A yang menikahinya, tapi ada si B yang ingin menikahi akhwat ini, ya perempuan ini, maka apa? Perempuan ini harus melahirkan terlebih dahulu. Harus istibra pada rahimnya, yaitu bersih terlebih dahulu rahimnya dari janin, ya dari janin orang lain. Baru kemudianlah laki-laki yang kedua ini datang setelah si wanita ini melahirkan, sudah masa nifasnya selesai, gitu ya. Baru kemudian apa? Menikahinya. Ya, itu kaidahnya. Lalu kemudian, bagaimana kemudian kalau yang menikahinya itu adalah laki-laki yang telah menghamilinya? Yang pertama, bahwa anak ini dihukum dengan anak zina. Ya, anak ini yang dalam kandungan seorang wanita, meskipun yang menikahinya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, maka anak ini adalah anak zina. Perlakuan terhadap anak zina itu, maka yang pertama, pada saat dia lahir, maka nasab anak ini bukan kepada laki-laki yang menghamilinya tadi, meskipun dia sudah nikah. Meskipun dia sudah menikahinya, sudah menikahi ibunya, tapi anak yang terlahir dari proses yang belum akad nikah tidak boleh disandangkan ya nasabnya kepada laki-laki ini. Ya, tentunya meskipun tes DNA itu betul, tapi permasalahan dalam agama bukan hanya tes DNA saja, akan tetapi permasalahan akad, bahwa anak ini lahir di luar akad pernikahan. Ya, anak ini ada ya dalam rahim seorang wanita itu di luar akad pernikahan, maka itu adalah zina. Dan pada saat nantinya anak kita perempuan itu, nasab yang pertama itu adalah tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki yang telah menghamili ibunya. Inilah kerugian yang pertama. Kerugian yang kedua, pada saat anak perempuan yang lahir ini dewasa dan dia akan menikah, maka ayah biologisnya ini itu tidak boleh menjadi walinya. Dia tidak punya hak perwalian terhadap anaknya ini. Maka walinya adalah wali hakim, dalam hal ini pemerintah, ya, atau ulil amri. Dan yang ketiga, anak ini kerugian yang ketiga, ya anak ini sebagian para ulama mengatakan tidak memiliki hak waris dari harta yang bapak biologisnya itu tinggalkan.
Nasabnya kepada siapa? Nasabnya kepada ibunya. Harta warisnya juga ada harta waris yang ditinggalkan oleh ibunya, bukan dari bapak-bapaknya. Ini kerugian-kerugian yang dihasilkan dari salahnya kita, ya, orang tua dalam melakukan pendidikan kepada putra-putri kita. Adapun kemudian, ya, dari akad pernikahan si laki-laki yang telah menghamili ibu ini, yang itu tidak bisa dinasabkan kepada anak yang pertama, tapi pernikahannya tetap sah. Lalu kemudian anak yang kedua itu lahir, maka anak kedua ini sah menjadi anak si bapak dan si ibu ini. Jadi hanya anak yang pertama saja, ya, yang tidak bisa disandarkan kepada bapak biologisnya. Tapi anak yang kedua, pernikahan awal itu sah, tidak perlu ada ulang akad nikah lagi. Ya, tidak perlu ada ulang akad nikah lagi karena pernikahannya sah, dan anak kedua ini boleh dinasabkan kepada bapaknya. Ya, pada bapaknya, dan semua perwaliannya kalau dia anak perempuan nanti walinya boleh bapaknya ini, dan dialah mendapatkan harta waris dan yang lainnya. Ya, maka untuk itulah dia wajib bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, ya, dari perbuatan salahnya dia pada saat awal dia berpacaran, dan inilah kerugian-kerugian yang didapati di dalam Islam. Untuk itu Islam mengharamkan bagi kita untuk berpacaran. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Pertanyaan apa? Jazakumullah khairan pada Ustadz atas jawaban dari pertanyaan tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana dari Muhammad Fauzan, bagaimana menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang yang baru bagi pasutri yang sudah lama menikah? Dari pertanyaan dari YouTube, Ustaz. Taib, jazakumullah khair. Taib. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada pasangan suami istri yang baru menikah? Tentunya, ikhwatal iman azani Allah, Islam mengharamkan pacaran. Sehingga terkadang ada beberapa perkara-perkara yang kita ketahui justru setelah, atau kekurangan masing-masing pasangan itu diketahui setelah akad nikah berlangsung. Ya. Untuk itulah bahwa kecintaan itu bersumber dari Allah Jalla wa'ala. Ya, kecintaan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menumbuhkan kecintaan kepada hati-hati hambanya. Untuk itu, bahwa menumbuhkan rasa cinta yang pertama itu adalah dengan apa? Dengan masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah agar Allah tanamkan rasa cinta kepada suami kita, agar ia mencintai kita sebagai istrinya. Agar Allah menciptakan, ya, rasa cinta kepada hati seorang istri agar dia bisa mencintai suaminya. Karena Allah lah yang memberikan apa? Memberikan kasih sayang dan kecintaan dalam hati setiap hambanya. Kalaulah bukan karena Allah Jalla wa'ala, maka manusia tidak akan memiliki hati yang cinta dan hati yang berkasih sayang. Ya. Maka yang pertama ini adalah apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa dan meminta kepada Allah. Semoga Allah menumbuhkan rasa cinta antara kepada hati suami dan kepada hati istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ingatlah akan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada pernikahan itu. Ya. Bahwa dalam sebuah hadis, ya, dikatakan la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak boleh seorang mukmin membenci seorang mukminah, tidak boleh seorang suami membenci seorang istrinya, atau kebalikannya, seorang istri membenci suaminya. In kariha minha, apabila ada sesuatu yang tidak suka dari salah satu akhlak pasangannya itu, maka dia harus ridho kepada akhlaknya yang lain. Maknanya adalah apa? Bahwa tidak ada mencari suami yang sempurna, itu tidak ada. Mencari istri yang sempurna, itu tidak ada. Yang segalanya harus, ya, sempurna, itu tidak ada. Pasti ketika kita mendapati pasangan kita kurang dari sisi ini, pasti ada kelebihan pada sisi yang lain. Ketika ada kelebihan kepada akhlak salah satu istrinya, pasti ada kekurangan yang lain. Tidak ada istri yang sempurna, ya, dan juga tidak ada suami yang sempurna. Untuk itulah yang kedua, tanamkan dalam diri kita bahwa masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. Sehingga dari situ berusaha untuk saling menutupi, bahwa
istri adalah pakaian bagi seorang suami dan suami adalah pakaian bagi seorang istri. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya. Jadi mereka istri adalah pakaian bagi kaum suami dan suami adalah pakaian bagi kaum wanita. Mereka saling menutupi ya kekurangan-kekurangan dirinya. Apabila mendapati salah satu akhlak pasangannya itu tidak baik, yakinlah ada akhlak yang baik yang lainnya yang ada pada dirinya. Dari sinilah kemudian rasa cinta itu akan terus tumbuh. Yang ketiga, tentunya adalah apa? Tunaikan kewajiban kita semaksimal mungkin. Barulah kemudian kita boleh menuntut haknya. Jangan pernah kita menuntut hak sebelum kita optimal dalam penunaian kewajiban kita. Karena menuntut hak sebelum kewajiban tertunaikan adalah kezaliman. Ya. Menuntut hak sebelum kewajiban kita tertunaikan merupakan satu kezaliman. Untuk itu jangan itu kita lakukan. Kewajiban kita tunaikan terlebih dahulu, maka barulah hak itu kita insya Allah akan kita dapati. Bahkan tadi dijelaskan bahwa suami yang baik atau istri yang baik itu adalah apa? Menunaikan kewajibannya saja meskipun terkadang hak-haknya itu sedikit terbatas dia mendapatkannya. Ya, untuk apa? Untuk terjalinnya rasa cinta dan kasih sayang sesama mereka. Yang keempat, yang harus kita pahami lagi bahwa kecintaan tidak boleh hanya bersifat fisik. Seorang suami mencintai istrinya hanya karena fisiknya dia yang cantik, ya, kemudian yang disukai oleh dirinya, begitu juga seorang istri kepada suaminya. Ya, kalau hanya kecintaan itu bersifat fisik, maka kita khawatir bertambah usia, fisik itu akan bertambah berkurang. Tapi Islam menanamkan adanya rahmah. Sebagian ada yang menerjemahkan bahwa wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ya, bahwa dan Allah menjadikan menjadikan di antara mereka berdua mawaddah, kecintaan, dan rahmah, kasih sayang. Mawaddah itu banyak bersifat fisik, sedangkan rahmah itu bersifat batin. Ya, maka jangan sampai kita hanya bersifat fisik saja menyukai pasangan kita, tapi juga di sana ada rahmah, ada kasih sayang yang harus terus kita bina. Bukan hanya fisik yang kita bina, tapi kasih sayang juga harus kita bina. Itulah cara kita untuk terus menumbuhkan rasa cinta kita kepada pasangan kita. Yang keempat, yang kelima adalah tetap jadikan tujuan kita berumah tangga adalah surga Allah Jalla wa'ala. Ya, tetapkan dalam diri kita bahwa visi rumah tangga seorang muslim adalah Jannatur Rahman, surga Allah Jalla wa'ala. Bukan dunia kehidupan kita di dunia ini, tapi adalah surga Allah Jalla wa'ala. Itulah visi dalam membangun rumah tangga. Dari situlah kemudian akan terus terbina kecintaan dan kasih sayang sesama pasangan suami istri. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilayangkan ke kita. Dan itulah tadi Ustadz pertanyaan terakhir pada pertemuan kita pagi hari ini. Dan para pemirsa Ahsan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Ahsan TV yang sudah setia menyaksikan program-program Ahsan TV, terkhususnya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada setiap Selasa pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung. Dan kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.